for your worship team here. We praise you for TLCC, Father. We praise you for all the wonderful thing you have done to us. Kami memuji-muji namamu Bapa di surga. Untuk Engkau, untuk putramu, untuk roh kudusmu Bapa di surga. Bapa, kalau pada minggu ini kami merayakan kelulusan anak-anak kami. Kalau pada minggu ini kami mensyukuri banyak sekali berkat-berkat yang Engkau berikan kepadamu Bapa. Hari ini adalah hari di mana kami ingin berkumpul bersama-sama di depan TV kami, di depan telepon kami untuk beribadah kepadamu Bapa di surga. Bapa, kalau hari ini kami bergumul Bapa, kalau ada yang sakit di antara keluarga kami Bapa, kalau ada hal-hal yang kami doakan karena tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan terjadi pada kami pada minggu ini Bapa. Bersama-sama kami juga ingin berkumpul di depan TV, di depan telepon kami Bapa untuk beribadah Bapa. Bapa, Engkau urapi kami semua Bapa yang berada di keluargamu Bapa untuk beribadah pada hari ini Bapa. Untuk kemuliaan namamu. Engkau jauhkan, usir segala yang jahat dari sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Saya percaya kita semua ada di rumah, tapi kita sekarang mau pegang di tangan kita, taruh di meja kita, taruh di tempat yang dekat dengan kita, yang bisa kita samber sewaktu-waktu, karena kita akan menikmati firman Tuhan hari ini. Hari ini judul daripada renungan firman Tuhan adalah Kuasa Injil. Kuasa Injil ini diambil dari 1 Tesalonika 2, ayat yang khusus mengenai ini adalah dari ayat yang ke-13. Nanti akan kita bacakan, tapi sekarang saya ingin membawa kita semua untuk pergi ke suatu tempat di Tesalonika. Ada suatu bangunan, gak ada sih, sekarang gak ada seperti itu. Tapi anggap aja ada di situ. Rasul Paulus baru memasuki bangunan itu, di depannya ada jemaat-jemaatnya, jemaat-jemaat Tuhan yang dipanggil Tuhan ke kerajaan Tuhan melalui Rasul Paulus. Ada di depan, mereka sudah berkumpul, mereka bersemangat. Masuklah Rasul Paulus ke dalam gedung itu dan Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaatnya, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah Kuasa Injil. Jemaat-jemaat bilang, oke Pak Pendeta, oke Pak Rasul, silakan dikhotbahkan itu. Kita semangat, kita mau mendengar. Oke, siap, mari. Sebab aku, di antara khotbahnya yang dia sampaikan cuplikannya seperti ini. Sebab aku rasulmu, Rasul Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Injil di sini adalah firman Tuhan jemaatku. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, termasuk saya, termasuk kamu. Dan jemaat di gedung itu bilang, yeah, amin, amin, amin. Preach it, Pastor, preach it, Rasul. Terus dilanjutkan. Saya ambil dari Mazmur 107:20, jemaatku. Di situ Tuhan mengatakan melalui firman-Nya bahwa firman Tuhan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Firman Tuhan mempunyai kekuatan untuk meluputkan semua orang dari liang kubur. Mazmur 107:22. Amin pastor, amin pastor. Begitulah orang-orang yang ada di ruangan pada saat itu. Terus dilanjutkan lagi Rasul Paulus mengatakan dari Ibrani 4:12. Sebab firman Tuhan adalah hidup dan kuat. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia mampu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Amin pastor, amin pastor. Terus khotbahin terus pastor. Lalu masuklah si pastor Paulus ini ke 2 Timotius 3 ayat 16. Dia katakan, bukan cuman itu jemaatku. Firman Tuhan bisa punya kekuatan untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur orang-orang Tuhan yang bersalah. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Amin pastor, amin pastor. Begitulah jemaat-jemaat itu kira-kira mengatakan. Dan kemudian Rasul Paulus meneruskan dari 2 Timotius 3 ayat 15. Dia katakan, itulah sebabnya jemaatku yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus,
bahwa engkau dilatih sejak kecil untuk mengenal kitab suci. Karena kitab suci ini memberi hikmat kepada kita semua, kepadamu jemaat-jemaat Tuhan. Dan menuntun engkau semua termasuk saya menuju kepada keselamatan. Dan semua jemaat di situ katakan, haleluya, amin, Pastor Paulus. Kira-kira seperti itulah khotbah yang disampaikan Pastor Paulus mengenai kuasa Injil, mengenai kekuatan Injil. Dan kita udah tahu dari khotbah Paulus tadi, yang saya ambil dari beberapa surat Paulus kepada jemaat-jemaat, baik di Roma, baik kepada Timotius, begitulah kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan belajar mengenai kekuatan daripada Injil atau firman Tuhan. Injil sama dengan firman Tuhan. Dan kita akan mempelajarinya dari 1 Tesalonika 2 ayat 13. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah. Yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan beberapa detik sebelum saya masuk dan kita akan melihat satu demi satu di dalam ayat ini. Hanya satu ayat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya ingin kita semua memusatkan perhatian kita kepada kata firman Allah. Yang di dalam judul kita hari ini adalah Injil. Jadi di situ 3 kali kata firman Allah disebut. Di dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa asli, dipergunakan kata yang sama untuk firman Allah, yaitu the word of God. Lalu yang kedua disebutkan the word of man. Yang ketiga kalinya disebutkan the word of God. Di dalam bahasa Indonesianya dia nggak pakai the word, hanya the word. Tapi yang dipakai begini. Yang pertama firman Allah. Yang kedua perkataan manusia. Yang ketiga firman Allah. Di dalam bahasa aslinya kata firman itu yang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the word, diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah sama, yaitu logos. Dia pakai kata logos. Kenapa Rasul Paulus ya pakai kata logos untuk ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus? Karena setiap kata word atau setiap kata firman, dan yang ini di sini termasuk perkataan manusia yang dibilang di bahasa Indonesianya, semua yang diacu adalah firman Tuhan yang ini. Firman Tuhan yang diacu. Makanya bahasa aslinya dia pakai logos untuk semuanya. Dia pakai logos. Nah, sekarang Rasul Paulus menjelaskan lagi di situ bahwa logos ini, firman Tuhan ini bisa diterima oleh manusia, dan manusia yang menerima ini dia menganggap firman Tuhan ini adalah karya manusia. Nah, bahasa Indonesianya dikatakan perkataan manusia. Bahasa Inggrisnya the word of man. Tapi ada juga orang-orang yang menerima firman Tuhan ini, dan pada saat dia menerimanya, si orang-orang ini menganggap bahwa ini adalah karya Allah. Karya Tuhan. Jadi kita perhatikan di situ. Ada orang yang terima logos tadi. Dan orang yang pertama dikatakan Paulus. Si orang ini menganggap bahwa firman Tuhan ini adalah karya manusia. Karya man. Yang kedua adalah orang-orang menerima firman yang sama. Dia menganggap firman ini adalah karya Tuhan. Dari Tuhan. Jadi itu kita perjelas dulu. Karena kita akan perdalam di dua hal itu. Dan dari situ akan kelihatan kekuatan Injil. Kekuatan firman Tuhan itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama kita mau melihat adalah pada saat orang-orang yang menerima firman Tuhan ini. Dan orang itu menganggap bahwa ini adalah karya manusia. Maka untuk si orang ini menerima, yang diperlukan hanya satu. Kemampuan berpikir dan mengerti akan apa yang dia baca. Cukup punya mata, bisa ngelihat huruf,
Dia bisa memikirkan huruf itu dan mengerti arti dari huruf itu. Itu orang-orang yang masuk di golongan yang biru tadi. Yaitu terima firman Tuhan ini dan dianggap karya manusia. Yang kedua, yang menerima firman Tuhan yang sama. Tapi orang-orang ini menganggap ini adalah karya Tuhan. Jadi di karya Tuhan kita akan melihat nanti orang yang menerima ini sebagai karya Tuhan, ada satu elemen yang harus terjadi di orang yang bersangkutan sebelum dia bisa memproses ini. Itu ada di ayat yang sama tadi. 1 Tesalonika 2 ayat 13, kalimat yang terakhir saya akan bacakan. Yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Artinya orang-orang yang menerima ini sebagai karya Tuhan. Pertama dia harus percaya dulu bahwa ini adalah betul-betul dari Tuhan. Harus percaya, itu step yang pertama. Sebelum ini bisa bekerja, sebelum kekuatan dari firman Tuhan ini kelihatan. Nah, iman adalah yang dinamakan percaya itu. Bahasa Indonesia gampangnya adalah iman. Nah, saya akan memperlihatkan ini di ayat yang sama di bahasa aslinya. Kata percaya itu pisteo, itu bahasa Yunaninya. Pisteo, kata percaya itu. Sebentar, saya carikan dulu supaya ini. Pisteo, kelihatan kan ini? Bahasa Yunaninya pisteo. Nah, pisteo ini ada juga di Roma 1 ayat 16. Saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang pisteo tadi. Sama dengan di 1 Tesalonika 2 ayat 13. Pisteo. Nah, kata pisteo ini aslinya adalah pistis. Kata pistis ada di Galatia 5 ayat 22. Saya akan bacakan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Nah, faith di situ adalah pistis. Jadi kita lihat bahwa pistis atau iman atau percaya tadi yang dikatakan Rasul Paulus adalah buah dari Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi oleh kita-kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Masih ingat tadi yang biru tadi, yang men tadi? Di sini seseorang membaca firman Tuhan dan dia cukup bisa membaca, bisa mengerti firman Tuhan itu cukup. Gak perlu yang namanya pistis. Gak perlu yang namanya pisteo. Tapi untuk yang golongan kedua tadi, maka pisteo diperlukan. Pisteo adalah buah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus harus bekerja di orang yang bersangkutan sebelum si orang itu bisa mengerti firman Tuhan ini. Sebelum firman Tuhan ini mempunyai kekuatan untuk orang yang membaca tadi. Dan Paulus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Karena jemaatku di Tesalonika ini semua mengerti, membaca, dan percaya. Artinya Roh Kudus bekerja di jemaat-jemaat di Tesalonika ini. Dan Roh Kudus membuat jemaat-jemaat ini percaya. Dan dari percaya ini Alkitab, firman Tuhan, Injil, ada di dalam kehidupan dari orang-orang Tuhan yang ada di Tesalonika yang sedang diajak Rasul Paulus berbicara mengenai melalui suratnya. Amin. Mari kita lanjutkan. Jadi sekarang kita mau melihat kalau yang membaca itu adalah dari golongan yang biru ini, pada saat dia membaca apa sih sebetulnya yang terjadi? Saya akan ambil contoh satu kitab di kitab ini, yaitu Yunus. Kita semua tahu cerita Yunus. Yunus itu gampangnya yang paling menarik adalah ada nabi yang bandel, terus Tuhan hukum, masukin ke dalam perut ikan. 3 hari kemudian dia dilempar keluar dari perut ikan. Nah kalau kita, misalkan ya, kita melihat Alkitab Yunus ini, buku mengenai Yunus, dan kita melihatnya sebagai kelompok biru, kelompok yang pertama. Maka apa yang terjadi pada diri kita? Pertama, bayangin ada seseorang diceritain mengenai orang yang masuk ke dalam perut ikan besar. 3 hari kemudian keluar. Masih hidup lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Bukannya itu cerita yang menghibur.
Cerita yang membuat kita senang. Yang tadinya sedih, dihibur dengan cerita seperti itu jadi senang. Jadi kita memperoleh penghiburan dari cerita Yunus tadi. Ini dari sudut mata orang-orang yang golongan biru tadi. Yaitu yang melihat ini karya manusia. Dan yang terjadi lagi mungkin adalah setelah mendengar cerita Yunus, yang mendengarkan si golongan biru tadi, dia merasa, wah cerita ini betul-betul menginspirasi saya nih. Saya sekarang terinspirasi menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan cara yang seperti dilakukan si Yunus. Yaitu saya pergi ke kota Nineve dan saya menyampaikan sesuatu ke sana dan banyak orang diselamatkan. Jadi saya terinspirasi mau menyelamatkan banyak orang, saya ikutin gayanya Yunus. Nah seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau kita melihat Alkitab ini dari sudut pandang orang-orang biru tadi, yaitu orang-orang yang menganggap ini adalah karya manusia, kita bisa terhibur melalui Alkitab ini. Kita bisa terinspirasi melalui Alkitab ini. Bahkan kita bisa termotivasi melalui Alkitab ini. Nah sekarang kita lihat yang golongan kedua, yang mana ini yang Paulus mauin golongan kedua. Kita tahu tadi bahwa pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan melihat Alkitab ini sebagai karya Tuhan, maka sebelum kita membacanya bahkan Roh Kudus sudah bekerja dulu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada satu orang pun datang kepadaku kalau Bapakku tidak memanggil dia untuk datang kepadaku. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang datang. Artinya tidak ada satu orang pun yang percaya padaku. Artinya tidak ada satu orang pun yang percaya perkataanku. Tidak ada satu orang pun yang percaya Alkitab ini. Kalau bukan Bapakku memasukkan Roh Kudus ke dalam orang itu dan membuat dia percaya. Itu artinya. Jadi kita sudah percaya dulu. Kita sudah ada Roh Kudus dulu. Kita akan baca cerita yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang terjadi pada orang-orang dari golongan yang merah tadi. Yaitu orang-orang yang menganggap ini adalah karya Tuhan. Pertama, dia melihat sejarah Yunus. Dia akan melihat bahwa di dalam Yunus ada Roh Kudusnya. Dan di dalam Yunus, apapun yang terjadi di dalam Yunus, akhirnya Tuhan dipermuliakan. Dan kita yang membaca, kita melihat ribuan, mungkin jutaan orang diinsyafkan melalui apa yang dilakukan oleh Yunus. Pertama, firman Tuhan didengar oleh anak-anak Tuhan yang melihat Alkitab ini sebagai karya Tuhan. Yang pertama terjadi adalah Roh Kudus akan bekerja ke anak-anak Tuhan yang sedang membaca firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan akan menginsyafkan si pembaca ini kalau dia melihat bahwa ini adalah karya Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Kita lihat orang-orang di Nineve diinsyafkan. Kita lihat orang-orang yang ada di perahu yang dibanting oleh ombak sebelum Yunus dilempar. Diinsyafkan. Jadi yang pertama terjadi, diinsyafkan. Yang kedua terjadi, kalau kita membaca Alkitab ini dan kita tahu bahwa ini adalah karya Tuhan. Dan kita mengimani dan percaya pada Alkitab inilah karya Tuhan. Kita lihat yang terjadi pada orang-orang Nineve. Ini orang-orang ini bukan hanya tidak kenal Tuhan, hidupnya bejat. Bayangin aja, bahkan ada orang-orang yang cerita, ahli-ahli scholar-scholar Alkitab yang bercerita di zaman itu yang namanya mempersembahkan bayi untuk dewa-dewa mereka, bayi hidup. Itu adalah banyak dilakukan. Pokoknya orangnya jahat deh orang-orang sini. Orangnya bejat. Tapi firman Tuhan masuk melalui Yunus, berubahlah 180 derajat. Bahkan rajanya sendiri tersungkur di lututnya, menyobek bajunya, mengganti dengan kain karung. Itu adalah bentuk pertobatan yang luar biasa yang diikuti oleh transformasi. Transformasi itu artinya dari yang tadinya begini, berubah total, sama sekali berubah jadi sesuatu yang baru. Seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Nineve setelah mendengarkan firman Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan ini dan kita percaya bahwa ini datangnya dari Tuhan. Dan Roh Kudus berada di dalam kita pada saat kita membaca firman ini. Yang terjadi adalah hidup kita ditransformasikan oleh firman Tuhan. Amin.
Entah hidup kita sebelumnya kacau balau. Lebih banyak di luar rumah daripada ngurusin keluarga. Lebih banyak minum-minum daripada ngurusin keluarga. Bayangin betapa hancurnya kehidupan seorang suami yang seperti itu. Firman Tuhan masuk, dia baca buku ini. Dia mengimani ini datangnya dari Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam dia. Dia bukannya berhenti minum-minum saja, tapi malah masuk ke gereja, melayani di gereja, istrinya diajak, anak-anaknya diajak altar keluarga, dan ikut sekolah minggu anak-anaknya, ikut care group papinya, berubah 180 derajat, 100% berubah. Itu namanya transformasi, karena si orang itu, si bapak tadi membaca Alkitab ini, dia percaya ini datangnya dari Tuhan, dan Roh Kudus bekerja pada dia, dan terjadilah transformasi. Amin. Bukan hanya itu, kita lanjutkan lagi berikutnya. Apa yang bisa dilakukan oleh Injil, oleh firman Tuhan terhadap orang-orang. Kita tahu bahwa penduduk Nineve setelah mereka bertobat, setelah mereka berpuasa, pokoknya bertobat total, bertransformasi total. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyelamatkan. Tadinya kota Nineve itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan, akan dihancur leburkan oleh Tuhan. Tadinya seperti itu. Tapi karena ada pertobatan karena firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Yunus, maka tidak jadilah kota itu dihancurkan. Kotanya diselamatkan, orang-orangnya diselamatkan. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan ini. Kita mengimani, kita percaya ini dari Tuhan. Roh Kudus bekerja. Bukan hanya kita insyaf atas dosa-dosa kita. Bukan hanya kita ditransformasi dari yang tadinya jelek menjadi luar biasa. Tapi kita diselamatkan juga. Karena kekuatan dari Injil ini. Luar biasa bukan? Mari kita semua katakan puji Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita mau lihat yang golongan biru tadi. Banyak yang komplain kan setiap pendeta ngomong seperti ini. Lah apa salahnya Pak Pendeta? Terinspirasi, termotivasi, dihibur oleh membaca Alkitab. Apa salahnya itu? Kan luar biasa itu. Kita perhatikan bahwa yang tadi terhibur, terinspirasi, termotivasi, dan lain-lainnya setelah membaca suatu karya sastra. Termasuk ini kalau orang itu yang golongan biru tadi, baca ini menganggap ini karya sastra, karya manusia. Itu hanya sebatas selama orang itu bisa bernafas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Begitu nafasnya berhenti, hilanglah yang namanya hiburannya tadi. Hilanglah yang namanya tadi inspirasi. Hilanglah yang namanya motivasi tadi. Begitu dia meninggalkan dunia, hilang itu semua. Tapi kalau orang membaca ini, dia melihat ini adalah karya Tuhan. Roh Kudus bekerja. Maka yang namanya tadi keinsyafan, transformasi, diselamatkan, bahkan dikuduskan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya baka, kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Nah sekarang saya mau mengajak kita semua ke tempat saya waktu saya masih kecil dulu di suatu kota kecil di Jawa Tengah. Saat itu papi saya itu kita berempat, saya dengan adik-adik saya. Nah papi saya itu termasuk seorang papi yang strict gitu. Jadi dia kalau ke anak-anaknya disiplinnya keras. Disiplinnya keras. Nah justru karena disiplinnya keras, saya dengan adik-adik saya itu lebih banyak bersekongkol gitu. Jadi kalau papi lagi datang pulang kerja lagi capek, ngelihat kita mainan gak diatur segala macam kan papi marah tuh. Jadi kita bersekongkol, saya dengan adik-adik saya. Jadi kalau papi marah kita cekikikan gitu ya. Ketawa-ketawa, ada gak di sini? Yang pakai baju putih itu, yang di dekat lemari es? Itu ketawa dia. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya, seperti itu gitu. Jadi kita bersekongkol terus ketawa. Terus papi saya bilang begini, kamu pikir papi ini apa? Dagelan ya, tahu dagelan? Pelawak ya, papi ini pelawak ya. Papi ngomong masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Emangnya papi ini pelawak ya? Jadi kita semua diem dibilang gitu. Nah waktu saya ceritakan ini, setiap orang yang dengar biasanya ketawa gitu. Karena papi saya yang galak itu, kami menganggap seakan-akan dia itu pelawak gitu. Jadi pada ketawa yang mendengar. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah saat ini tertawa mendengarkan ilustrasi yang saya berikan. Sekarang perhatikan baik-baik. Orang golongan merah tadi
yang menganggap bahwa buku ini adalah karya Tuhan, yang berkata kepada teman-temannya di gereja bahwa dia sudah lahir baru, artinya ada Roh Kudus di dalamnya. Saya ngomongin ini nih, orang yang golongan merah ini. Orang yang seperti itu banyak juga loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-harinya dia menganggap Tuhan seperti pelawak. Seperti saya waktu itu menganggap papi saya pelawak. Yang kata-kata Tuhan, firman Tuhan ini, si orang yang ngaku golongan ini dia baca. Tapi istilahnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia tahu betul ini adalah firman Tuhan. Dia tahu betul larangan-larangan Tuhan, apa yang disebutkan Tuhan di Alkitab ini. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan atas perintah Tuhan. Tapi dia menganggap ini lelucon. Dianggap ini hanya karya manusia. Padahal dia setiap minggu ada di gereja. Setiap minggu dia datang untuk care group. Melayani di sekolah minggu. Tapi ini dianggapnya sebagai karya manusia. Sesuatu yang menghibur. Sesuatu yang lucu. Banyak di antara kita yang seperti ibu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih. Nah, saya sekarang melanjutkan apa yang Rasul Paulus katakan terhadap orang-orang yang tahu Injil adalah firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, tapi menolak, tapi menghalang-halangi terjadinya firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 16 saya akan bacakan. Karena mereka mau menghalang-halangi kami. Menyampaikan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Ini saya parafrase ini. Demikian terus menerus karena mereka menghalang-halangi Injil. Mendapatkan Injil tidak mau mengikuti, malah mengejek, menganggap Injil itu lucu. Maka dosa mereka bertambah-tambah sehingga semakin lama semakin besar dan akhirnya murka Tuhan menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ayat 16, 1 Tesalonika 2. Murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya, orang-orang yang menganggap Injil lelucon. Menolak Injil. Dia tahu ini dari Tuhan, tidak ngikutin. Malah, itu kan di Injil, itu kan di Alkitab. Ini kenyataan, ini marketplace pendeta. Gak masuk itu kan. Ngomong begitu ke yang punya Injil. Ngomong begitu, jangan ke pendeta. Ngomong begitu ke Tuhan. Lihat apa yang Tuhan bilang. Ini yang Tuhan bilang. Murkaku akan menimpa kamu sepenuh-penuhnya. Itu yang dikatakan Tuhan. Nah, itu tadi saya ingatkan lagi loh ini. Kalau kita termasuk ke dalam orang yang percaya bahwa ini dari Tuhan, maka impact dari Injil ini selama-lamanya. Bukan hanya selama kita hidup saja, tapi selama-lamanya. Nah, mari kita renungkan sejenak apa yang tadi barusan kita dengar bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan khawatir, saya juga masih berjuang, padahal pendeta. Jangan bilang sama siapa ya. Oke. Kita masuk sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, apakah Injil atau firman Tuhan betul-betul berkuasa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kita bekerja di marketplace, di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin kegiatan-kegiatan atau kelompok-kelompok sosial kita. Apakah Injil berkuasa di dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan besar. Dan ini jawabannya. Kalau kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, percaya bahwa Injil ini sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu Saudara-saudari percaya bahwa firman Tuhan seperti yang dikotbahkan Paulus tadi berkuasa penuh atas kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan mendidik kita. Bahwa firman Tuhan mendisiplinkan kita. Mungkin Injil berkuasa di dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada kekuatan Injil di dalam kita setiap hari menjadi anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru mungkin ada tes yang kedua. Yang kedua adalah apakah kita didukung oleh Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita pada saat kita sedang
berada di dalam kehidupan kita, di mana Injil ada di dalam kita? Jawabannya begini, kita lihat saja apakah perilaku kita sehari-hari sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang direktur, sebagai seorang pendeta. Apakah kita mendukakan Roh Kudus atau kita memuliakan Tuhan dengan membuat Roh Kudus senang? Apakah kita masih suka ngerasanin orang? Kalau mau ngerasanin pendeta nanti ya, jangan sekarang. Apakah kita suka ngerasanin orang? Yang mana itu tahu artinya ngerasanin kan? Menjelek-jelekan, gosipin orang. Saya ambil contoh yang gampang aja sini. Kita pikir itu Roh Kudus didukakan atau tidak didukakan. Saya katakan di sini, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan maka Roh Kudus didoakan. Amin. Nah itu, kita yang bisa jawab itu. Kemudian ada satu lagi. Apakah tadi salah satu yang bisa dilakukan oleh kekuatan firman Tuhan adalah mentransformasi, merubah secara total. Tadinya orang itu ancur-ancuran jadi orang yang diterima oleh Tuhan melalui pelayanannya, baik di keluarganya, di gerejanya, di tempat kerjanya. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku sudah lahir baru, ada kebiasaan-kebiasaan lama kita yang masih kita pertahankan di dalam kehidupan kita? Atau kita sudah berubah dan kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan? Itu jawaban ada pada Anda. Tiga-tiganya itu, yaitu bahwa kita percaya sungguh-sungguh bahwa ini adalah datangnya dari Tuhan. Bahwa ini mendidik kita, ini mendisiplin kita. Kedua, kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ketiga, kita dirubah oleh kekuatan Roh Kudus menjadi manusia baru dari yang lama. Dan pada saat itu semua ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Injil berkuasa di dalam kehidupan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam marketplace di mana Anda berada, di dalam gereja Anda. Nah sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa betul-betul firman Tuhan ini berkuasa di dalam kehidupan kita. Jawaban tadi sudah kita bicarakan, saya akan sampaikan poinnya saja di sini. Bahwa kalau kita membaca firman Tuhan dan terus terjadi rasa penyesalan yang mendalam di dalam kehidupan kita. Artinya kita insyaf bahwa kita sudah melakukan dosa. Oh, by the way, semua di antara kita di sini termasuk yang di rumah setiap hari melakukan dosa. Itu firman Tuhan. Nah kalau kita baca ini terus kita diinsyafkan atas dosa yang baru kita lakukan. Maka itulah salah satu tanda bahwa Injil bekerja di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang lain lagi, ciri-ciri yang lain lagi adalah setelah kita membaca Injil terus kita ditransformasi. Jadi sudah bertobat, setelah bertobat terus yang tadinya hidup kacau balau jadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Itu tanda lain daripada Injil bekerja, berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah demikianlah firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Alkitab yang ada di rumah kita bukan bukunya ya. Firman Tuhan yang ada di rumah kita itu punya kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan kekuatan ini menyelamatkan. Dan kekuatan ini mendidik. Dan kekuatan ini membangun, mentransformasikan, mengkuduskan. Jadi itu adalah kekuatan Injil. Nah sekarang saya akan menutup bagaimana caranya Pak Pendeta supaya kekuatan Injil, supaya kekuatan firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, tentu kita harus baca Alkitab setiap hari. Gampang kan? Pertama kita harus baca Alkitab setiap hari. Pagi, kalau ada waktu, siang. Kalau ada waktu, bukan. Kalau yang malam harus ada waktu. Jadi pagi malam setiap hari baca Injil. Kedua, di dalam membaca tentunya kita berdoa. Kita minta bimbingan dari Roh Kudus. Di dalam kita membaca kita harus mengerti. Dan mengerti tidak cukup. Kita harus melakukan.
melakukannya. Setelah membaca, setelah mengerti, dengan doa dan bimbingan Roh Kudus, kita melakukannya. Dan kalau kita perhatikan betul-betul apa tadi yang Rasul Paulus katakan, maka yang dimaksud melakukan Injil adalah menghidupi Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Artinya pagi hari kita bangun dari tempat tidur, kita bersekutu dengan Tuhan, Injil ada di dalam kita, melalui membaca, mengerti, lalu kita lakukan pagi hari, kita lakukan siang hari, kita lakukan malam hari, kembali lagi keesokan harinya, melakukan hal yang sama. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, kita lakukan semua itu atas bimbingan Roh Kudus, maka Injil, firman Tuhan adalah kehidupan Anda. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekarang kita berdoa, kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan keluarga kita pada Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan marketplace kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami berterima kasih Bapa karena Engkau adalah Allah yang luar biasa mengasihi kami. Kami bisa tahu Bapa karena Engkau berikan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kemudian Engkau turunkan Roh Kudus-Mu. Dan semua itu Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu Bapa di surga. Dan kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu, dan hanya urapan dari Roh Kudus-Mu saja Bapa di surga. Izinkanlah supaya kami boleh setiap hari menghidupi firman itu Bapa. Bukan hanya membaca dan mengerti dan melakukannya Bapa, tapi menghidupinya. Semua untuk kemuliaan-Mu Bapa, untuk kebesaran kerajaan-Mu. Semua yang mendengar ini dan percaya, katakan yang di mobil, yang di rumah, yang di gereja, dimanapun Anda berada, katakan haleluya. Amin.